Halo Tribuners, pentingnya kualitas layanan dan inovasi teknologi dalam mendukung pertumbuhan bisnis tentunya akan mempengaruhi daya beli pelanggan di tengah ketatnya persaingan bisnis. Bersama saya Joy, kita kembali lagi dalam Cakap-Cakap edisi bisnis. Nah, Tribuners, sekarang kita hidup di tengah kecanggihan teknologi yang terus berkembang. Gak heran internet menjadi yang sangat penting sampai hari ini. Moratelindo atau PT Mora Telematika Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi. Singkatnya, Moratelindo ini membantu membangun jaringan agar internet bisa lebih mudah diakses oleh banyak orang, baik di kota besar ataupun di kota kecil. Untuk membahas hal ini telah hadir bersama saya Bapak Hari Ananto selaku Head Enterprise Regional. Halo Bapak. Halo. Gimana Bapak? Udah sampai ke kota Medan? Gimana, panaskah atau udah sempat mungkin berkeliling? Cuacanya cukup baik. Baru nyampe udah hujan. Oh, hujan ya hari ini ya? Kayak biasanya ya. Biasanya kan panas ya. Bener, biasanya panas. Beruntung sekali ya Pak, datang di saat tidak panas-panasnya. Adem banget. Nah, Tribuners, gimana keadaan di rumah kalian? Apakah hujan deras atau kayak di sini gerimis-gerimis manja? Oke Tribuners, sebelum memulai cakap-cakap kali ini, kita saksikan dulu video berikut ini. PT Mora Telematika Indonesia Tbk, eager to support digital technology advancement, has developed fiber optic and data center infrastructures to create a seamless digital economy. By 2023, the total network length owned by Moratelindo has reached 54,330 kilometers. The company expanded its internet services to the retail market with its brand named Oxygen ID. Regional and network expansion for retail internet services has become one of the company's strategies for its business development. Moratelindo changed its status to a public company and officially listed its shares for trading on the main board of the Indonesia Stock Exchange with the stock code MORA, with a vision to actively contribute to transforming the country into a leading digital society. Itu dia Tribuners, sedikit cuplikan dari Moratelindo. Kita langsung aja tanya sama Pak Hari, sebenarnya apa sih Pak Moratelindo itu? Moratelindo itu adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia ya. Jadi kita mempunyai bisnis di infrastruktur jaringan, data center, dan internet service provider, dan juga beberapa solusi-solusi terkait dengan telekomunikasi. Nah, sebagai salah satu perusahaan yang konsen terhadap perkembangan teknologi dan layanan internet di Indonesia, apa visi dan misi utama dari Moratelindo sendiri? Ya, yang pasti Moratelindo ingin terlibat ya dalam transformasi digital, dan kalau bisa, dan memang harapannya Moratelindo menjadi salah satu leader dalam dunia digitalisasi di Indonesia saat ini. Nah, tadi Bapak udah mengatakan leader ya, dan kita tahu banyak nih perusahaan-perusahaan serupa seperti Moratelindo. Nah, lantas apa nih kelebihan dari Moratelindo? Ya, kalau cerita kelebihan dari Moratelindo itu adalah perusahaan infrastruktur ya. Jadi kita memiliki jaringan infrastruktur yang terbesar di Indonesia. Kalau bisa dikatakan pada saat ini kita hampir memiliki lebih dari 50.000 kilometer fiber optik yang terbentang dari barat Indonesia sampai ke timur Indonesia.
Gitu. Wah, cukup keren, 50.000 kilometer. Iya. Sangat jauh ya Bapak? Sangat jauh. Jadi Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Papua. Oh, sampai Papua juga sudah ada? Sudah ada. Wah, keren. Nah, kalau yang kita tahu ini kan Oksigen ID ya, Oke. adalah salah satu produk dari Moratelindo. Dan minggu lalu kita juga udah ngobrol-ngobrol nih sama Oksigen ID. Lantas apa yang membedakan Oksigen ID dan Moratelindo? Oke, jadi secara perusahaan kan namanya Mora Telematika Indonesia. Nah, Mora Telematika Indonesia itu mempunyai dua produk ya untuk layanan servis. Yang pertama Oksigen ID tadi itu untuk kalangan retail atau yang bisa disebut SME, Small Medium Enterprise. Nah, yang Moratelindo adalah untuk kalangan menengah ke atas. Jadi scope bisnisnya itu berbeda di situ, gitu loh. Jadi segmennya pun berbeda, gitu. Nah, gimana nih Moratelindo menyediakan solusi internet untuk berbagai skala bisnis? Ya, tentunya dengan berbagai produk ya, berbagai produk yang kita berikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan segmen masing-masing. Jadi ada segmen mungkin misalnya education, government, hospitality. Jadi berbeda levelnya, berbeda macam dan bentuknya. Jadi sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing segmen tersebut. Tadi Bapak bilang ada dua produk ya? Apa aja itu produknya? Yo, yang pertama tadi Oksigen ID. Oh, Oksigen ID dan Moratelindo. Oke, jadi pikir dari yang Moratelindo ini ada produk lagi. Oke. Agak nge-lag ya Tribuners. Gitu. Nah, ini ada nih. Tadi kita udah bahas kelebihan dari Moratelindo. Kalau kontribusinya apa, Bapak? Moratelindo dari terhadap sektor yang ada, mungkin tadi dari skala bisnis, Bapak bilang hospitality, perusahaan-perusahaan yang lain. Ya, secara kontribusi sebetulnya dapat dirasakan dari masing-masing segmen tersebut ya. Jadi misalnya di education kita sudah melayani banyak universitas terkemuka, terbesar di Indonesia. Gitu. Jadi secara kebutuhan infrastruktur, kebutuhan internet, kita sudah melayani mereka. Termasuk juga rumah sakit, termasuk juga government. Nah, kita sudah banyak melayani kebutuhan mereka. Gitu. Nah, Medan ini kan Pak memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Ya, terkenal lah Medan ini. Kalau ada yang viral, ada yang sesuatu yang lagi ramai dibicarakan, seringnya itu biasanya FOMO ya kita bilang. Nah, tapi menguntungkan juga dari segmen ekonominya Pak. Jadi betul, cepat berkembang di sini. Nah, dengan banyaknya sektor bisnis dari skala kecil hingga besar yang bermunculan di Kota Medan, apa potensi pertumbuhan infrastruktur internet di Medan untuk mendukung ekonomi digital? Jadi gini, Medan itu sebenarnya kota nomor bisa dibilang 3 besar di Indonesia. Ya? Oh iya, nomor 3 dia. Di Sumatera nomor 1. Nah, jadi kita melihat Medan itu sebagai daerah yang punya potensi ekonomi yang besar, gitu. Nah, kita memberikan model pengembangan dan development untuk infrastruktur di Kota Medan ini, saya pikir cukup luar biasa. Kenapa? Karena di samping infrastruktur yang ada, itu infrastruktur fiber optik, kita juga menyediakan data center di sini. Data center itu adalah istilahnya satu komplek data yang merangkum semua kebutuhan dari berbagai segmen di Kota Medan. Kita tempatkan di satu tempat. Nah, itu namanya data center gitu loh. Jadi saya pikir support kita atau kontribusi terhadap kemajuan di Kota Medan ini sudah cukup luar biasa gitu loh. Untuk melihat itu semua ya kan Pak, dengan yang udah Bapak jelaskan, apakah memungkinkan kalau Kota Medan ini menjadi smart city dengan kecanggihan internetnya? Ya, sangat mungkin. Jadi smart city itu kan harus didukung oleh infrastruktur ya. Benar. Infrastruktur, ketersediaan, data center, dan yang paling pasti adalah manusia. Jadi sumber daya manusia harus cukup mumpuni sehingga smart city itu bisa diterapkan dan bisa dijalankan di satu kota. Gitu. Kalau di Indonesia sendiri udah ada smart city, Pak?
Yang sudah pernah kita kita bahas atau kita kerjakan atau gitu, itu ada di Jakarta sudah ada, di Kota Bandung sudah, dan di Surabaya juga ada gitu loh. Wow. Dan gimana nih mungkin dari pihak pemerintah atau masyarakat yang merasakan impact tersebut? Ya pasti ya, kenapa? Karena contohnya gini, jadi kalau misalnya satu kota kita bangun smart city ya, itu mungkin adanya kamera di mana-mana, ya kan? Mungkin untuk dalam berlalu lintas menjadi tertib, dalam transaksi ekonomi menjadi lebih cepat, lebih efisien, dalam proses belajar mengajar di sekolah-sekolah lebih efektif gitu. Nah, kalau dari pengembangan smart city ini sendiri bagaimana, Pak? Itu tadi keunggulan, keuntungan ya kita bilang. Nah, terus pengembangan smart city dan bagaimana internet itu berperan penting. Ya pasti, karena kita perhatikan semenjak COVID melanda ya. Iya. Nah, itu kan awal cikal bakal orang tersadar bahwa sebetulnya internet itu sangat penting. Kenapa? Karena dia bisa menggantikan kegiatan yang tadinya offline menjadi online. Nah, itu kan suatu sebenarnya di luar negeri ini sudah biasa, tapi di kita itu menjadi hal yang sangat luar biasa, dan itu meningkatkan kebutuhan terhadap internet tadi gitu. Itu satu. Yang kedua, dengan adanya beberapa aplikasi digital, ya kan. Dulu mungkin orang mau pesen sesuatu harus datengin tempatnya. Betul, ya kan? Sekarang tinggal di handphone dia udah bisa, apapun yang dia pengen udah bisa datang gitu kan. Mau itu barang, mau itu makanan, apapun sifatnya itu bisa datang ke depan rumahnya langsung gitu ya. Gitu. Oke, Pak. Nah, tadi kita udah bahas ya mungkin kerjasama yang di secara umum Moratelindo bekerja sama dengan beberapa infrastruktur, rumah sakit, government. Kalau di Kota Medan khususnya, apa aja nih sektor-sektor yang udah bekerja sama dengan Moratelindo? Jadi gini, kalau di Medan itu sebetulnya hampir semua sudah menggunakan jasa Moratel. Wow. Itu saya bilang ya. Kenapa? Karena dari universitas terbesar sampai yang paling kecil pun itu sudah pakai jasanya Moratel. Mungkin name it lah, kampus terbesar di Medan apa sih? USU. Nah, USU itu sudah menjadi customer Moratel udah lebih dari 5 tahun kali gitu. 5 tahun berarti sebelum COVID melanda ya? Iya, betul. Wow. Tribuners, mungkin ada nih perusahaannya yang belum menggunakan jasa Moratelindo, boleh langsung ya? Iya, boleh dicoba. Iya, ya dengan podcast kita hari ini. Nah, apa aja langkah-langkah yang sedang diambil dari Moratelindo untuk meningkatkan kualitas layanan internet di Medan agar bisa mendukung tantangan di era digital ini? Oke, yang pasti kita, ya seperti sekarang, kita sosialisasi, ya kan? Sosialisasi memperkenalkan bahwa Moratel itu adalah perusahaan telekomunikasi terbesar yang mempunyai infrastruktur yang besar dan masif namanya. Kalau masif itu artinya ada di mana-mana gitu. Nah, untuk Medan sendiri dan lebih luasnya adalah Sumatera Utara, kita itu sudah tersebar ke beberapa daerah tingkat 2. Itu mau ke Deli Serdang, Serdang Bedagai, Asahan, ya itu infrastruktur kita sudah sampai ke sana. Gitu. Berarti udah cukup banyak ya Pak, ya, di Sumatera Utara sendiri. Betul. Jadi sudah cukup luas dan produknya sudah menyentuh semua lapisan. Jadi mau dia high, medium, low kita sudah bisa layani sekarang. Gitu. Palu gada. Iya. Apa lu mau gua ada. Iya, kita siap gitu. Yang terakhir nih Pak, apa harapan dan rencana Moratelindo ke depannya untuk Kota Medan? Untuk Kota Medan, ya pasti sebetulnya Moratel itu ya, kalau saya sampaikan, sebetulnya kita itu bisa dibilang sedikit penguasa sebetulnya di Kota Sumatera Utara Head-nya ini. Gitu ya, iya, leader. Kenapa? Karena hampir 70%, 80% provider, ya, bukan kita jangan bicara customer dulu. Provider internet di Sumatera Utara ini menggunakan jasa Moratelindo. Nah, untuk Kota Medan sendiri, yang pastinya kita sangat banyaklah kontribusi dalam beberapa kegiatan di beberapa customer kita ya, di government, di education, kita banyak melayani, benar, membantu
dan ikut serta berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan mereka, apapun kegiatan mereka, mau itu di kampus dan di pemerintahan gitu. Oke, Bapak. Nah, ada nggak Pak 1-2 pesan yang ingin disampaikan ke Tribuners yang di rumah yang sudah menonton podcast kita hari ini? Oke, Silakan. Tribuners, pesan saya, gunakan Moratelindo sesuai dengan keperluan Anda. Kenapa? Karena kita melayani seluruh segmen, baik dari mulai yang low, medium, dan high. Jadi semua produk kita tersedia untuk Tribuners. Oke, baik Tribuners, itu dia cakap-cakap kita hari ini bersama Bapak Hari. Semoga Tribuners yang udah menonton acara kita hari ini ya bisa terinspirasi, dan kalau untuk ada perusahaan-perusahaan yang mau menggunakan jasa Moratelindo, boleh banget. Boleh banget. Terima kasih Pak Hari. Siap. Udah datang ke Tribun Medan, udah repot-repot. Datang Iya. dari mana Bapak tadi? Dari ibu kota. Dari Jakarta. Untuk menyapa Tribuners sekalian di Oke. rumah. Baiklah Tribuners, kalau begitu aku Joy, Pak Hari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Bye Tribuners. PT Mora Telematika Indonesia Tbk, eager to support digital technology advancement, has developed fiber optic and data center infrastructures to create a seamless digital economy. By 2023, the total network length owned by Moratelindo has reached 54,330 kilometers. The company expanded its internet services to the retail market with its brand named Oxygen ID. Regional and network expansion for retail internet services has become one of the company's strategies for its business development. Moratelindo changed its status to a public company and officially listed its shares for trading on the main board of the Indonesia Stock Exchange with the stock code MORA. With a vision to actively contribute to transforming the country into a leading digital society,